Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Gunner Space yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita petaka untuk Kolasinac. Bek Arsenal Sead Kolasinac harus ditarik keluar usai menerima tackle horor saat membela tim nasional Bosnia melawan Finlandia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup D pada Sabtu lalu. Pertandingan berakhir 3-1 untuk kemenangan Finlandia. Bosnia kini telah kehilangan harapan untuk berlaga di Piala Dunia 2022 mendatang di Qatar. Mereka memiliki 7 poin dan hanya menyisakan satu laga lagi, sedangkan di posisi kedua ada Finlandia dengan total poin 11. Itu artinya mereka bahkan tidak lagi bisa mengejar posisi play-off. Insiden horor itu terjadi pada menit ke-36. Sead Kolasinac menerima tackle keras di pergelangan kakinya dari pemain Finlandia Jukka Raitala. Raitala yang bermain di klub Amerika Serikat Minnesota United memprotes wasit Inggris Michael Oliver. Ia menyatakan dirinya tidak bersalah, namun ia akhirnya tetap menerima hukuman kartu merah. Meski bermain dengan 10 pemain, Finlandia tetap terlalu tangguh bagi Bosnia. Marcus Fors, Robin Lod dan Daniel O'Shaughnessy berhasil menjaga asa Finlandia untuk berlaga di Piala Dunia 2022. Hingga kini masih belum diketahui seberapa parah cedera Kolasinac. Namun jika ia pada akhirnya diharuskan absen untuk waktu yang lama, itu akan menjadi pukulan telak bagi Kolasinac yang ingin menghidupkan kembali karirnya di Arsenal. Bek kiri itu jarang tampil usai Mikel Arteta menunggangi The Gunners. Ia tercatat hanya memainkan 3 laga Premier League sejak musim 2020-2021. Kolasinac musim lalu dipinjamkan ke Schalke, namun ia gagal mengesankan mantan timnya itu. Kontrak Kolasinac menyisakan 7 bulan lagi yang akan habis pada akhir musim. Melansir Daily Mirror, para penggemar Arsenal turut mengomentari tackle yang diterima pemainnya tersebut. Semuanya mengecam tackle keras itu dan mendoakan Kolasinac agar segera pulih. Kisah legend Lee Harper. Kisah unik pernah tercipta di tahun 90-an saat Arsenal mendatangkan kiper amatir bernama Lee Harper untuk menggantikan posisi David Seaman. Seperti yang diketahui pada era 90-an, Arsenal dikenal sebagai tim papan atas Inggris. Bersama Manchester United, kedua tim ini membentuk duopoli di Liga Inggris. Kedua tim tersebut bersaing merebutkan gelar juara. Hal ini tak lepas dari banyaknya bintang ternama di skuad kedua tim ini. Dari lini belakang hingga lini depan, baik Arsenal dan Man United punya nama-nama besar di era tersebut, terutama untuk di posisi kiper. Di era itu Arsenal punya penjaga gawang papan atas bernama David Seaman. Sedangkan Manchester United punya kiper berkualitas pada sosok Peter Schmeichel. Namun di tahun 1994, Arsenal membuat kejutan ketika mendatangkan kiper yang tak dikenal bernama Lee Harper. Usut punya usut, kiper itu berasal dari tim non-liga atau tim amatir bernama Sittingbourne FC. Setelah sekian lama tak dimainkan, Lee Harper pun mendapat kesempatan menggantikan David Seaman di ajang Premier League saat menghadapi Southampton pada tahun 1997. Bagaimana kisahnya? Kok bisa kiper dari non-liga seperti Lee Harper bergabung Arsenal dan menggantikan David Seaman di bawah mistar gawang? Usut punya usut, saat itu Arsenal yang telah diasuh Arsene Wenger diterpa badai cedera. David Seaman kiper utama cedera dan John Lukic selaku kiper kedua juga cedera. Dan debut Lee Harper pun sangat terasa manis sebab gawangnya tak kebobolan dan Arsenal menang 2-0 lewat gol Steven Hughes dan Paul Shaw. Apiknya penampilan itu diyakini Lee Harper akan membuat namanya melambung dan mulai diperhitungkan oleh Arsene Wenger. Sayangnya, hal tersebut tak terwujud. Malahan ia tak pernah dilirik lagi. Meski begitu, Wenger sempat menawarinya kontrak baru berdurasi 2 tahun dengan jaminan ia akan menjadi kiper kedua. Tawaran itu pun ditolak oleh Lee Harper yang ingin mendapat menit bermain lebih. Alhasil ia hengkang dan menjadi pilihan utama Queen Park Rangers. Setelahnya, nama Lee Harper hilang bak ditelan bumi. Alhasil ia hanya dikenang sebagai salah satu pemain yang tampil sekali saja bagi Arsenal dan kiper amatir yang menggantikan David Seaman. Ada-ada saja kisah unik salah satu mantan pemain Arsenal satu ini. Bagaimana nih dengan segmen kisah unik kali ini? Lanjut bahas kisah pemain lainnya nggak ya? Tulis di kolom komentar ya jika itu menarik bagi kalian, Gunners.
Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Gunner Space yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita pondasi baru Arsenal mulai terbentuk. The Gunners merangkai laju apik sejak jeda internasional terakhir. Pasukan Mikel Arteta bisa mencapai 10 pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi. Permainan Arsenal semakin solid setelah menelan 3 kekalahan beruntun saat membuka musim 2021-2022. Saat ini mereka ada di peringkat kelima klasemen sementara Premier League. Di balik performa apik tersebut ada 3 pemain yang layak mendapatkan pujian. Ex-Arsenal Ian Wright memuji performa trio defensif Arsenal, Ben White, Gabriel, dan si kiper Ramsdale. Dia tahu 3 pemain ini bermain solid. Performa solid ketiganya berdampak besar untuk tim. Bukan hanya pertahanan yang meningkat, melainkan keseluruhan performa. Ketika Anda mengamati performa Ben White, di samping Gabriel mereka tampil sangat solid bersama dengan kiper. Tim ini sangat bagus, 3 pemain itu sangat solid. Ujar Wright di Express. Wright menilai Arsenal yang sekarang sudah punya gaya bermain yang lebih fleksibel. Mereka bisa bermain bola panjang, bisa juga bermain bola-bola pendek sesuai dengan lawan. Baginya, Arsenal era Arteta saat ini sudah memiliki struktur dan gaya bermain tertentu. Namun di balik 3 pemain yang mampu tampil impresif tersebut, Arsenal juga memiliki pemain yang pantas disingkirkan. Patut diakui, Arsenal adalah tim Liga Premier Inggris paling boros. Pada bursa transfer musim panas dan Januari nanti tampaknya akan tidak kalah sibuk. The Gunners mendatangkan pemain hingga nyaris menggelontorkan 150 juta pound sterling, sembari melepas pemain senior seperti Willian dan David Luiz. Direktur teknis Edu mengaku perubahan dalam setahun terakhir bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh. Sebanyak 21 pemain hengkang selama setahun. Semua itu kami putus atau kami coba jual dan kami pinjamkan dengan klausul wajib beli, ujar Edu kepada Sky Sports. Atas yang dilakukan tersebut, Edu mengakui bahwa Arsenal perlu merampingkan skuad dan menambahkan wajah baru yang sekali lagi untuk membangun pondasi Arsenal. Berbicara mengenai pondasi, Mikel Arteta sosok yang tepat baginya untuk membangun itu semua. Tak berhenti di situ, jendela transfer musim dingin nanti bisa menjadi bulan penjualan dengan tujuan tersebut. Football London mengisyaratkan 6 pemain Arsenal yang kemungkinan besar akan dilepas. Menurut laporan mereka, beberapa pemain yang akan dilepas adalah mereka yang kontraknya habis di akhir musim, termasuk Alexander Lacazette yang dipercaya tak ingin memperpanjang masa baktinya. Lacazette bisa menegosiasikan prakontraknya dengan klub luar negeri mulai 1 Januari dan tampaknya akan segera hengkang. Kontrak Mohamed Elneny, pemain muda Eddie Nketiah, dan Sead Kolasinac juga habis musim panas tahun depan, dan Arsenal bakal mencoba menguangkan mereka sebisa mungkin. Nketiah dikaitkan dengan Crystal Palace, namun Arsenal bakal terpaksa mengurangi harga yang mereka pasang untuknya. Elneny diminati Besiktas dan Galatasaray, serta merupakan salah satu pemain yang nyaris pergi sebelum musim dimulai. Bernd Leno juga dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk cabut setelah posisinya di bawah mistar gawang Emirates digeser oleh Aaron Ramsdale. Wonderkid Arsenal, Folarin Balogun juga kebelet untuk segera mendapatkan menit bermain dan bisa dilepas dalam kesepakatan peminjaman untuk mempercepat perkembangannya. Satu sisi positif jika pondasi tersebut bisa dibangun dengan wajah pemain baru yang tentunya lebih fresh untuk menambah gairah kebangkitan Arsenal. Namun sebelum melepas pemain tersebut, sepertinya Arsenal juga harus memastikan punggawa baru yang merapat di Januari nanti. Pondasi akan lebih kuat jika pemain yang dilepas diimbangi dengan pemain baru yang tentunya tak kalah impresif penampilannya. Lantas,